Shalom. Tuhan Yesus pasti menolong memberkati kita. Salah satu dari banyaknya Tuhan Yesus menolong kita yaitu lewat iman. Nah, saya ingin bicara 19 iman. Jadi nanti berseri ya, 1 sampai 19. Tapi di awal ini saya ingin menerangkan bedanya iman, percaya, dan sugesti. Sebab sama-sama baik ini. Tapi iman yang terbaik. Sebab ada dasarnya. Nah ini ya. Saya mulai dengan tulisan ini. Iman. Nah ini ya. Jadi apa itu iman? Nah ayo kita harus tahu dulu. Ya, iman itu datangnya, munculnya dari mana? Kita baca dulu ya. Roma 10 ayat 17. Jadi Roma pasal 10 ayat 17. Saya baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Allah. Ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Roma, sekarang ibu kota Italia. Dulu orang baca nulis hanya sedikit, banyak buta huruf. Jadi makanya ditulis iman muncul dari mendengar, mendengar akan firman Tuhan. Jadi ada dasarnya. Bahwa iman itu harus semuanya dimulai dari mendengar firman Tuhan. Di zaman sekarang saya tambahi bahwa iman bukan hanya mendengar. Nah ini ya. Tapi juga dari membaca. Makanya jemaat didorong, ayo baca firman, baca firman. Ada Aba, aku baca Alkitab. Ya, ada yang 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal boleh. Pokoknya dibaca, didengar, itu memunculkan iman. Nah, waktu kita mendengar atau membaca, yang pertama kali harus kita lakukan mengerti. Ya, setelah kita mengerti, kita harus mempercayai. Nah, ini yang disebut percaya. Punya kepastian. Ya, misalnya ya, ini contoh. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bilur Yesus ya. Waktu Yesus dihajar, mau disalib, dipukul, darahnya mengalir. Itu untuk menebus dosa kita. Tapi waktu dicambuk, jas, ujungnya ada 5 atau 8 paku. Itu dagingnya rusak, katanya Alkitab. Nah, keluarlah daging kecil-kecil. Orang Jawa bilang koyor-koyor. Itu bilur. Itu yang menyembuhkan. Waktu kita mengerti, Yesus bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menyembuhkan. Terus kita menjadi percaya. Percaya itu artinya punya kepastian. Oh, pasti ya saya sembuh ya. Nah, kepastian ini namanya percaya. Sekarang dari percaya dinaikkan untuk menjadi iman. Nah, gimana caranya? Ayo kita baca ini ya. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 harus bertindak. Nah ini ya, harus bertindak ya. Saya yang baca ya. Jadi katanya gini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus ada tindakan. Jadi kita harus berbuat, bertindak. Bertindak ada 2, cukup percaya. Jadi kalau kondisi darurat, saudara sakit tidak bisa apa-apa, orang Jawa bilang ngatang-ngatang, cukup percaya. Tapi kalau itu bisa dilakukan, harus dilakukan. Saya ketemu seorang ibu, dia mau buka depot. Ya, kurang 3 hari dibuka, diresmikan, batal.
Karena katanya pesaingnya banyak di sekitarnya, di perumahan itu. 2 minggu kemudian mau diresmikan lagi, kurang 3 hari batal lagi. Katanya takut tidak laku, nanti ikan-ikan yang dijual di warungnya itu, depotnya bisa ya bau. Akhirnya berapa hari kemudian mau dibuka lagi, batal lagi. Karena apa? Karena nyalinya kecil. Iya kalau laku katanya. Sampai hari ini tidak pernah buka. Karena apa? Tidak pernah bertindak. Kapan Tuhan bisa tolong? Tapi waktu kita mulai, memang secara akal tidak masuk akal. Secara otak tidak bisa, tidak mungkin. Justru tidak mungkin itulah iman menjadikan mungkin. Jadi waktu kita bertindak, iman itu mendatangkan pertolongan, mendatangkan mujizat untuk kita. Jadi harus bertindak. Sebenarnya anak Tuhan itu hanya tindakan. Ngapain cuma mengerti, ngapain cuma ngomong aja, ngapain cuma percaya saja, tapi harus bertindak, dilakukan. Jadi kita lebih baik ya banyak melakukan daripada banyak mendengar. Mendengar itu baik, tapi kalau tidak dilakukan tidak bisa. Jadi mulai sekarang, ayo dilakukan. Jadi iman itu bertindak. Selama bertindak, mujizat pasti terjadi. Saudara sudah tahu sekarang bedanya percaya dan iman. Sekarang sugesti terakhir. Sugesti itu hanya titip omongan supaya orang diyakinkan, dipercaya. Misalnya, oh ini ada dokter A, baik, bagus, bisa menyembuhkan. Misalnya, wah, jadi anak kita sakit dibawa ke sana sembuh, dibawa ke sana sembuh. Satu waktu dokternya tidak ada, anaknya tidak sembuh-sembuh karena disugesti. Ya, tapi kalau iman tidak ada dasarnya, yaitu dengar dulu firman Tuhan, tindakan kita ya, dengar, baca, terus dipercaya, punya kepastian, pasti Yesus bisa nolong, pasti Yesus bisa nolong. Hanya itu iman. Setelah itu naik, dilakukan. Setelah dilakukan, terjadilah iman. Ayo saya tantang saudara. Firman apa yang sudah didengar, sudah dibaca. Begitu kita percayai, pasti terjadi. Kerjakan. Begitu dikerjakan, mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati.